kakinya Yesus. Kalau saudara mengatakan Yesus atau Bapak, berarti Bapak menciptakan manusia untuk dirinya, untuk menjadi tumpangannya gitu. Ini sudah menyalahi ajaran konsepnya Yesus dan menyalahi ajaran para nabi. Demikian sebentar, silakan. Baik, sebenarnya kita harus merujuk kepada terminologi dulu ya. Kalau tadi saya jelaskan mengenai Bapa, mungkin banyak dari teman-teman, terutama yang mendengar atau dari kalangan Kristen sendiri nggak mengerti itu Bapa itu siapa. Keberadaan Bapa itu gelar bagi nama, itu nama generic name buat sang Allah itu sendiri, gitu. Jadi kita harus pisahkan dulu, kita harus coba cari terminologi untuk Bapa itu siapa, kemudian anak itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Tapi kita tidak ke sana. Kita coba memahami itu dalam sifat-sifat ketuhanannya Yesus gitu loh. Pertanyaannya, bagaimana mengenai ciptaan Yesus, mengenai daging, tangan dan sebagainya? Begini kawan, Bang Suma. Jadi di dalam Lukas itu sudah dijelaskan bahwa, kita baca aja ya, Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat berapa itu? Ayat 7 ya. Supaya ada dalil, ada dasar kita untuk bernarasi bahwa Lukas 2 ayat 7. Gini Pak. Dan ia melahirkan seorang bentar. 21 ya, 21. Ayat 21. Oke, bukan. Sorry. Di dalam Lukas, bentar. Saya cari dulu ya, Bang. Iya, silakan. Lukas 2:11 mungkin. 2:11 ya, 2:11. Ya, benar. Betul. Hafal mati nih, Suma ini. Bang Suma. Belajar. Biasa. Saya hanya belajar. Begini, kita kan diskusi. Kita diskusi cari bukan cari yang sama, tapi cari perbedaan, tapi bertoleransi. Begini. Kalau Anda benar sekali. Tadi kan menanyakan kepada saya bagaimana cara dia menciptakan. Dia bilang di dalam Lukas ini, dia bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus yang dilahirkan atau Tuhan yang dilahirkan di kota Daud. Jadi begini, ketika dia bilang sama Maria bahwa jangan takut bahwa anak yang kau lahirkan, yang kau kandung itu adalah dari Roh, gitu. Dari Roh, jadi dikandung dari Roh, bukan mengandung ya, dikandung dari Roh. Roh itu sendiri yang datang jadi manusia, atau yang dikenal dengan nama inkarnasi atau berkenosis, dia menjadi daging sama seperti kita. Merujuk kepada apa? Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8 bahwa dia sendiri yang mengosongkan diri. Jadi Allah itu yang bermanifestasi, yang menjadi nyata, menjadi real nyata itu, dia itu adalah dari Roh gitu. Karena dia bilang sama Maria itu, engkau akan engkau akan melahirkan seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus, bukan kamu mengandung Roh Kudus, tidak, dikandung oleh Roh Kudus. Maknanya apa? Jadi Roh itu yang menyatakan diri, itu yang disebut selem demut gitu loh. Jadi dia itu baik tubuh, baik jika kalau orang lain mengatakan tubuh, jiwa dan roh, menurut saya tidak. Dia hanya merendahkan diri menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Itu jawaban saya untuk Bang Suma. Jadi kalau Anda bilang dari mana, itu dari Roh gitu loh. Itu aja. Ya, baik. Makasih, Bang. Jadi kalau dibilang Yesus itu dikandung, sekali lagi saya katakan, kita terlalu jauh meninggalkan ajaran para nabi. Kalau yang dikandung ini Tuhan, yang dikandung ini adalah pencipta, atau apapun itu, disebut Bapa, disebut Allah, disebut Yehova, atau apa yang intinya adalah pencipta, dikandung manusia, kita terlalu jauh meninggalkan ajaran para nabi. Sebab Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar. Mazmur 96 nomor 4, dan banyak lagi data-data, Yeremia 32:18, Nehemia 4 nomor 14, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18,
Di situ jelas dikatakan, benarkah Tuhan akan hidup bersama dengan manusia, akan diam bersama dengan manusia di atas bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apatah lagi rahim manusia, apalagi tubuh Yesus. Tak akan pernah bisa, itu tidak rasional. Kemudian ketika saudara saya mengambil data Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir. Lahir ini sifat makhluk, lahir ini sifat ciptaan. Ini tidak bisa kena kepada pencipta, karena pencipta tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Lagian ini juga akan menabrak keadaan di mana teman-teman Kristen nanti akan kesetrum dengan data yang lain. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Berarti yang lahir ini Tuhan, bukan manusia berarti. Karena yang lahir Tuhan. Jadi orang Kristen harus beriman, percaya bahwa yang lahir Tuhan. Kalau itu sampai terjadi, maka Kristen-Kristen ini adalah antikristus kembali. Kenapa? Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebenarnya yang benar yang mana? Lahir ini Tuhan atau lahir ini manusia? Serba salah. Kalau dikatakan dia lahir sebagai manusia, kenapa dituhankan? Kalau dia lahir sebagai Tuhan, kenapa orang yang tidak mengimaninya sebagai manusia disebut sebagai antikristus? Jadi ini apa ini? Apa ini? Makanya data-data ini sebagai pengantar saja oleh penulis. Kajian-kajian oleh penulis yang kemudian dituliskan untuk orang Roma. Karena kitab yang ditulis penulis ini bukan untuk orang Yahudi. Perjanjian baru ditulis untuk orang Roma. Maka memang cocok untuk orang Roma. Apabila kemudian masih membawa-bawa perjanjian lama akan tabrak-tabrakan. Karena perjanjian lama berbeda konsep dengan perjanjian baru. Perjanjian lama konsepnya tauhid, perjanjian lama konsepnya trinitas. Perjanjian baru. Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, berarti harus diimani sebagai Tuhan. Tetapi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, banyak penyesat. Penyesat di sini yang dimaksud adalah planos. Planos ini pembohong, pembohong ini penipu. Banyak pembohong, banyak penipu, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Berarti yang lahir ini mau diimani sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau diimani sebagai Tuhan, berarti penyesat. Kalau diimani sebagai manusia, berarti bukan Tuhan. Jadi mau kemana perginya? Harus kembali kepada Yesus. Wahai Yesus, engkau siapa? Karena kalau di Yohanes mengatakan engkau adalah manusia, tapi di dalam Lukas mengatakan engkau adalah Tuhan. Kamu sendiri menurutmu siapa? Maka Yesus mengatakan aku adalah manusia. Mana buktinya? Kita lihat di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Oh, menurut Yesus dia manusia. Berarti kesimpulannya Yesus manusia. Kembali ke kita nih, makhluk berakal. Maukah kita menuhankan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, aku mau supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku harus dipercaya hanya sebagai utusan. Sebagai utusan tentu dia manusia. Makanya saya tadi bertanya, siapa yang menciptakan tangan Yesus? Siapa yang menciptakan jarinya, kakinya, dan seterusnya? Karena dia adalah ciptaan. Kenapa dia ciptaan? Karena dia lahir. Segala sesuatu yang lahir berarti adalah hal yang baru. Segala hal yang baru berarti individu baru. Segala individu baru berarti ciptaan. Segala ciptaan sudah pasti bukan Tuhan. Segala yang bukan Tuhan, kalau disembah, berarti sesat. Yesus ciptaan karena dia dilahirkan. Nah, kita mau kemana? Kita mau nyebrang ke ajaran Nabi Musa, nggak nyampe. Mau lari ke ajaran Nabi Daud, nggak bisa. Salomo nggak bisa. Ke Abraham tak bisa. Kemana pergi? Ke Yesus juga tak bisa. Yesus sendiri mengatakan dia manusia. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus pun menyembah.
Dia adalah hamba, dia adalah abdi, dia bertuhan, dia bukan ateis. Ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mempraktekkan menjadi hamba Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan kalian menyembah apa yang kita kenal, sedangkan mereka tidak mengenal apa yang mereka kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu kata Yesus. Berarti Yesus berdoa sebagai manusia, yes, wajar karena dia nabi. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih wa la taqulu salasa. Ini yang dikatakan Al-Quran. Jangan melampaui batas dalam hal agamamu. Karena dalam agamamu pun Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian.